Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas B. Perkenalkan nama saya Danu Aditya Atmaka dengan NIM 091. Perkenalkan nama saya Gede Adawira Bakti dan akhiran NIM 114. Perkenalkan, nama saya Iga Deva Dharma dengan akhiran NIM 120. Ya, untuk presentasi ini kami akan membahas materi tentang MAC. Yang pertama akan kita bahas adalah rumusan permasalahannya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian MAC, yang ketiga cara kerja MAC, dan keempat jenis-jenis Mac, kelima contoh algoritma, yang keenam implementasi Mac, yang ketujuh studi kasus, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Baik, lanjut. Yang pertama adalah latar belakang keamanan data. Keamanan data muncul sebagai kebutuhan penting karena semakin banyak informasi yang disimpan dan diproses menggunakan komputer serta jaringan internet. Tanpa perlindungan yang baik, data dapat dicuri maupun disalahgunakan, diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Pentingnya integritas dan autentikasi pesan. Integritas mencegah pesan diubah, sedangkan autentikasi memastikan pengiriman asli. Keduanya sangat penting untuk menjaga keamanan maupun kepercayaan. Berikutnya ada pengantar MAC, Message Authentication Code, yaitu sebuah kode atau nilai pendek yang dihasilkan dari suatu pesan menggunakan kunci rahasia. Next. Definisi MAC. Message Authentication Code atau MAC adalah sebuah nilai atau kode pendek yang dihasilkan dari pengolahan pesan dan kunci rahasia yang digunakan untuk memastikan keaslian dan keutuhan pesan. Jika MAC dihitung oleh penerima sama dengan MAC dari pengirim, maka pesan dipastikan asli, tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Tujuan dan fungsi integritas dan autentikasi. Integritas. Tujuan menjamin bahwa isi pesan tidak berubah selama proses penyimpanan, mencegah manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Fungsinya mendeteksi jika terjadi perubahan atau penghapusan, menjaga kepercayaan terhadap informasi yang diterima. Lalu autentikasi. Tujuannya memastikan bahwa pengirim pesan adalah pihak yang benar, menetapkan identitas pengirim agar komunikasi lebih aman. Fungsinya mencegah penyamaran, menjamin komunikasi berjalan dengan lancar. Di sini yang ketiga, perbedaan MAC dan Signature. MAC menggunakan kunci yang dimiliki oleh pengirim dan penerima. Signature menggunakan kunci privat. Baik, berikutnya ada cara kerja Mac. Yang pertama itu ada proses key-head asking. Key-head asking adalah proses membuat hash dari sebuah pesan dengan menambahkan kunci rahasia ke dalam perhitungannya. Cara kerjanya yaitu pengirim memiliki dan kunci rahasia, kemudian pesan dan kunci dimasukkan ke fungsi hash. Penerima memiliki kunci yang sama. Yang kedua ada sisi pengirim dan penerima. Pengirim mempersiapkan pesan yang akan dikirim, menghubungkan pesan dengan kunci rahasia atau bisa dibilang script key, memasukkan keduanya ke algoritma MAC, menghasilkan nilai MAC, mengirim pesan masuk ke dalam MAC ke penerima. Penerima menerima pesan MAC dan pengirim memisahkan pesan dan MAC yang diterima menggunakan pesan dan kunci rahasia yang sama untuk menghitung ulang MAC, membandingkan MAC yang dihitung dengan MAC yang diterima. Jika sama, pesan valid. Jika berbeda, pesan telah diubah atau tidak autentik. Diagram tersebut menunjukkan alur sederhana bagaimana MAC dihasilkan menggunakan sebuah pesan dan kunci rahasia. Prosesnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada dari pesan masuk ke algoritma. Habis itu kunci rahasia masuk ke algoritma. Dan yang ketiga itu algoritma menghubungkan keduanya itu dan menghasilkan MAC. Berikutnya ada jenis-jenis MAC. Yang pertama ada UMAC, yaitu berbasis teknik universal atau asking yang memanfaatkan operasi matematika ringan, sehingga dapat menghasilkan kode autentikasi dengan kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan metode MAC tradisional seperti HMAC. Kegunaan UMAC, autentikasi pesan dalam protokol jaringan sistem
kriptografi berkecepatan tinggi, aplikasi real-time, atau streaming aman. Kemudian ada PMAX. PMAX yaitu teknik autentikasi pesan yang menggunakan cipher block atau block cipher dan memungkinkan pemrosesan blok-blok pesan secara bersamaan atau paralel, bukan satu persatu seperti metode MAC tradisional. Penggunaan PMAX lebih cepat daripada CBC atau MAC atau HMAC karena bisa berjalan paralel, aman, dan efisien pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Tidak memerlukan struktur tambahan seperti initialization vektor. Oke, di sini ada contoh algoritma dari HMAC SHA-256. HMAC SHA-256 adalah algoritma untuk membuat kode autentikasi pesan dengan cara menggabungkan kunci rahasia dan fungsi SHA-256. Proses kunci digabung dengan iPad, dihash bersama pesan hasilnya digabung dengan OPAD. Dihash lagi output akhir HMAC SHA-256 sebagai bukti integritas dan autentikasi pesan. Contoh akhir pesan hello kunci key 123 HMAC SHA-256. Maka hasilnya akan menjadi sebuah token acak. Terus di sini ada CMAC AES. CMAC AES adalah algoritma MAC yang menggunakan AES Advanced Encryption Standard sebagai dasar untuk menghasilkan kode autentikasi pesan. Cara kerja kunci AES digunakan untuk membuat dua subkey K1, K2. Subkey ini dipakai untuk memproses blok terakhir pesan dibagi menjadi blok-blok 128 bit, 16 byte untuk setiap blok kecuali blok terakhir. Dienkripsi dengan AES ECB dalam mode chaining seperti CBC tanpa blok terakhir jika panjang pesan genap, SOR dengan K1 jika tidak genap di iPad, lalu SOR dengan K2 blok terakhir yang telah diproses kemudian dienkripsi dengan AES lalu menghasilkan CMAC nilai MAC. Yang berikutnya ada implementasi MAC tersebut. Yang pertama itu ada protokol komunikasi. MAC digunakan untuk memastikan bahwa setiap data yang dikirim melalui jaringan aman dari manipulasi. Dalam TLS, MAC memastikan pesan HTTPS tidak diubah di tengah jalan. Di dalam IPsec, MAC melindungi paket IP agar bisa dimanipulasi oleh attacker. Yang kedua ada sistem IoT. Perangkat IoT seperti sensor, smart home, dan perangkat industri menggunakan MAC untuk memastikan bahwa data sensor dan perintah perangkat benar-benar asli dan tidak dimodifikasi selama pengiriman. Yang ketiga ada mobile banking atau API security. Aplikasi mobile banking mengirim data sensitif seperti saldo ataupun transaksi. MAC memastikan bahwa pesan transaksi tidak diubah dan benar dari server yang sah. API modem juga memakai HMAC untuk memverifikasi setiap request agar tidak bisa dipalsukan. Berikutnya ada studi kasus bagaimana MAC mencegah message tampering. Yang pertama ada menjamin integritas pesan, yaitu setiap pesan dikirim bersama MAC yang dihitung menggunakan algoritma MAC dan kunci rahasia. Jika penyerang mengubah satu huruf saja pada pesan, maka nilai MAC juga akan berubah total. Yang kedua ada mencegah pemalsuan pesan atau autentikasi. MAC dibuat menggunakan kunci rahasia bersama secret key. Penyerang tidak memiliki kunci sehingga dia tidak dapat membuat MAC baru yang valid
tidak dapat memodifikasi pesan lalu mengganti MAC-nya pesan atau pemalsuan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, MAC menjamin integritas pesan, pesan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Yang kedua, MAC memberikan autentikasi memastikan pesan benar dari pengirim yang memiliki kunci. Yang ketiga, MAC mencegah serangan manipulasi seperti penggantian atau penyisipan data. Yang keempat, MAC dapat diimplementasikan dengan berbagai algoritma seperti HMAC, CMAC, UMAC, dan PMAC. Yang kelima, MAC efisien dan cepat, cocok untuk komunikasi real-time dan sistem modern. Pentingnya MAC dalam keamanan modern yaitu yang pertama melindungi data dalam jaringan misalnya pada VPN, HTTPS, IPsec. Yang kedua menjamin keaslian pesan dalam transaksi digital dan aplikasi mobile. Yang ketiga mencegah penyusupan dan pemalsuan identitas dalam komunikasi. Yang keempat digunakan di hampir semua protokol keamanan modern termasuk TLS, SSH, dan sistem IoT. Baik, itu saja mungkin dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.